Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya ya. Baik, sebelum kita belajar pada siang kali hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak pimpin 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, silakan anak-anak semua mempersiapkan alat tulisnya dan bawa absen ya. Baik, alhamdulillah pada siang kali hari ini anak-anak semua berangkat semua. Dan marilah kita belajar pada siang kali hari ini dengan penuh semangat ya. Baik, pada siang kali hari ini kita akan belajar tentang IPS kelas 4 tema 5 subtema 1 yang bertema pahlawanku atau peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha dan Islam. Baik, anak-anak semua di sini ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan pahlawan? Kalau bisa silakan tunjuk jari dan jawab pertanyaan tersebut. Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Di sini selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya, 3 kelompok. Yang pertama untuk kelompok 1 mengidentifikasi untuk gambar yang 1. Kelompok 2 mengidentifikasi gambar 2 dan kelompok 3 mengidentifikasi gambar 3. Lalu pertanyaannya apa yang mereka lakukan? Silahkan anak-anak semua mengidentifikasi apa yang telah Bapak kasih gambar tersebut. Baik, untuk kelompok 1 mungkin bisa terlebih dahulu. Ya, ini kelompok gambar pertama yaitu menjenguk orang sakit ya. Terus yang kelompok 2 ini, yang gambar 2 ini adalah mengamati lingkungan. Terus yang ketiga ini adalah orang yang sedang membantu. Terus sikap kepahlawanan apa yang dapat mereka miliki. Jadi untuk gambar yang pertama ini adalah sifat kepahlawanan peduli sama seseorang. Dan gambar 2 ini peduli kepada lingkungan. Yang ketiga ini peduli kepada teman atau ya saling membantulah. Lalu selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah, berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaannya. Rasa cinta tanah air ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh pengelola surat dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, pengorbanan, semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Lalu bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Lalu bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, di sini selanjutnya Bapak menyediakan teks ya yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Rasa. Mari kita baca bersama-sama dan dipahami bersama-sama ya. Raja Purnawarman melalui memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan.
Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dan bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaretun. Lalu pertanyaannya, perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawan? Silakan anak-anak semua menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan tersebut. Jika sudah, anak-anak bisa mepresentasikan di depan jawaban apa yang sudah ditulis oleh anak-anak semua. Nah, kita cocokkan bersama-sama ya. Jadi perjuangan Raja Purnawarman itu ialah membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat, lalu selalu berjuang untuk rakyatnya. Kemudian Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut. Lantas sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, selanjutnya ini adalah berikut peninggalan Raja Purnawarman. Ini yang itu adalah yang berbentuk batu, itu adalah namanya Prasasti Ciaretun. Selanjutnya, Bapak menyediakan beberapa tokoh kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Yang kedua Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo, Makassar. Yang ketiga Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Dan selanjutnya adalah ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Sampai sini dapat dipahami, anak-anak bisa memahami semuanya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya Bapak akan mengasih tugas ya. Di sini Bapak menyediakan beberapa gambar tokoh pahlawan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu anak-anak semua mengisi nama tokoh kerajaan yang pada gambar tersebut. Silahkan kerjakan masing-masing secara individu, lalu nanti kita cocokkan bersama-sama ya. Baik, jika sudah, mari kita cocokkan bersama-sama. Jadi gambar nomor 1 ialah Sultan Iskandar ya. Lalu untuk gambar 2 yaitu Raja Balaputradewa. Yang ketiga Sultan Hasanuddin. Yang ketiga adalah Mahapatih Gajah Mada. Dan yang keempat adalah Sultan Hasanuddin. Yang kelima Raja Hayam Wuruk. Dan keenam adalah Raja Purnawarman. Sampai di sini dapat dipahami anak-anak semua. Baik, alhamdulillah kalau sudah dapat dipahami. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini terlebih dahulu pembelajaran pada siang kali hari ini. Semoga dapat dipahami semua pelajaran yang Bapak saya sampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan baca berdoa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.